Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan RP Caper dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba mengkupas jurnal tentang transformasi limbah biomasa menjadi nanoselulosa yang sangat bernilai tinggi. Ini merupakan informasi review jurnal yang berjudul Nanoselulose from Various Biomass Waste. Ini diterbitkan di tahun 2020 dan dikarang oleh Suji Yu, Jian Zhongsun, dan Yifesi dan kawan-kawan, yang dipublikasikan di Elsevier. Ya, jadi ini dipublikasikan tahun 2021, dan untuk jelasnya kita simak video berikut ini. Mudah-mudahan ini berguna, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba bayangin nih. 251,2 euro. Itu sekitar 4 jutaan rupiah. Nah, tebak untuk apa? Harga ini bukan buat beli parfum mewah atau cairan emas loh, tapi cuma untuk sebotol kecil cairan ukuran 9 ml. Ya, nggak sampai 1 sendok makan penuh. Ini adalah harga pasaran untuk sebotol bio ink atau tinta biologis komersial yang diproduksi oleh perusahaan sains. Mahal banget kan? Hal ini langsung ngebawa kita ke misteri utama di bedah materi kita kali ini. Gimana ceritanya sains bisa ngambil tumpukan sampah sehari-hari yang nggak ada harganya sama sekali, kayak serbuk gergaji kayu, dan menyulapnya jadi salah satu material paling berharga dan canggih di muka bumi? Gimana proses alkimia modern ini bisa terjadi? Selamat datang di sesi bedah materi kita. Saya semangat banget nih buat mandu kalian di perjalanan yang super mind-blowing ini. Kita bakal ngupas tuntas gimana limbah organik yang biasanya cuma kita buang dan lupain, sekarang lagi ditransformasi besar-besaran jadi material masa depan yang ajaib bernama nanoselulosa. Ini bener-bener kisah nyata, dari sampah jadi harta karun. Biar gampang ngikutinnya, ini urutan bahasan kita ya. Pertama, seberapa parah sih masalah sampah global kita? Kedua, apa itu solusi nanoselulosa? Ketiga, gimana proses ekstraksinya? Keempat, aplikasinya di dunia nyata. Dan kelima, apa aja tantangan yang masih harus diberesin? Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1, masalah limbah global. Kita harus sadar dulu nih sama skala bahan baku mentah yang lagi kita omongin. Percaya atau enggak, kita ini literally hidup di atas gunung biomasa raksasa yang ukurannya terus bertambah setiap harinya. Coba deh resapi angka yang bikin geleng-geleng kepala ini. 1,1977 miliar ton. Angka super gila ini bahkan bukan total keseluruhan sampah manusia loh. Ini cuma mewakili jumlah residu hutan yang diproduksi di seluruh dunia dalam 1 tahun aja, tepatnya di tahun 2018. Bayangin, sisa penebangan, dahan-dahan patah, daun, sampai serbuk kayu yang dibiarin membusuk atau cuma dibakar. Sekali lagi, ini baru dari satu sektor aja. Tapi, coba deh kita ubah mindset kita sebentar. Gimana kalau miliaran ton tumpukan ini sebenarnya sama sekali bukan sampah? Gimana kalau ternyata ini adalah pondasi utama atau building block buat teknologi masa depan kita? Nah, yang bikin makin takjub itu adalah variasi limbah yang kita hasilkan. Kita nggak cuma ngomongin serbuk gergaji ya, kita ngomongin sisa tongkol jagung, jerami gandum, rumput laut yang membusuk di pinggir pantai, limbah kertas, sampai filter rokok yang sering dibuang sembarangan. Secara kimiawi, di dalam semua sampah-sampah ini tersembunyi benang-benang selulosa yang luar biasa berharga. Masuk ke bagian 2, solusi nanoselulosa. Disinilah sains unjuk gigi buat mecahin masalah penumpukan tadi. Bukan cuma sekedar mendaur ulang ala kadarnya, tapi melakukan upcycling atau peningkatan nilai ke level yang super eksklusif. Perbandingan ini benar-benar ngejelasin kontras ekonomi ekstrim yang sempat kita bahas di awal tadi. Di satu sisi, ada pelet kayu yang harganya cuma sekitar $102 per ton. Murah banget kan? Tapi lewat proses ekstraksi menjadi nanoselulosa, nilainya langsung meroket tajam jadi produk medis berteknologi tinggi. Kayak bioink tadi, yang nilainya ratusan euro cuma buat beberapa tetes. Ini sih bukan sekedar untung, tapi lompatan nilai yang nggak masuk akal. Coba kita bandingin cara lama sama cara baru. Selama ini, daur ulang kita tuh tergolong primitif, alias bernilai rendah. Misalnya, ampas tebu cuma dibakar buat pemanas pabrik gula, atau paling mentok dijadiin pupuk kompos.
Ujung-ujungnya kadang malah nambah polusi udara kan? Bandingin sama masa depan daur ulang bernilai tinggi. Kita ekstrak nanoselulosa dari ampas tebu itu buat dipakai di dunia biomedis dan material super canggih. Ini ibarat bedanya ngebakar uang sama nyetak uang buat masa depan. Bagian 3. Ekstraksi. Dari sampah jadi harta karun. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana sih cara para ilmuwan benar-benar ngebongkar struktur molekul ini? Gimana caranya ngeluarin nanoselulosa dari dinding sel tanaman yang keras itu? Ada 4 jurus utama nih yang dipakai. Pertama, metode kimia. Pakai asam atau basa kuat buat melarutkan bagian yang nggak kepake. Kedua, metode fisik. Pakai mesin bertekanan super tinggi buat ngehancurin seratnya secara mekanis. Ketiga, metode biologis, di mana kita ngerahin enzim atau bakteri buat makan residunya dengan sangat presisi. Dan keempat, pendekatan gabungan. Nah, yang terakhir ini yang paling populer sekarang, karena menggabungkan kekuatan kimia dengan kelembutan metode fisik. Biar lebih kebayang, prosesnya itu mirip kayak ngopas kulit kacang. Kita harus lucuti dulu zat pelindungnya yang namanya lignin dan hemiselulosa. Begitu cangkang keras itu hancur, barulah kita bisa ngelihat serat nanoselulosa murni yang selama ini ngumpat di dalamnya. Serat murni ini ukurannya ada di skala nanometer, jauh-jauh lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Lanjut ke bagian 4, aplikasi di dunia nyata. Begitu kita udah dapat material yang super murni, ringan, tapi luar biasa kuat ini, fungsinya beneran kayak di film-film fiksi ilmiah. Ini bukan lagi teori di atas kertas. Salah satu primadonanya itu adalah BNC, atau nanoselulosa bakteri. Kenapa BNC ini spesial banget? Karena selulosa dari mikroba ini punya struktur yang mirip banget sama matriks ekstraselular di tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita ngerasa kenal dan nggak nolak material ini, ditambah kemampuannya menahan air yang jago banget, BNC jadi tempat yang paling ideal buat sel-sel manusia tumbuh dan berkembang biak. Bener-bener keajaiban medis. Perhatiin deh transformasi ekstrem ini. Bayangin barang-barang yang dulunya cuma alga pengganggu, serbuk kayu, atau bahkan bekas filter rokok, sekarang dimodifikasi jadi perban penyembuh luka bakar, katup jantung miniatur, penyangga untuk pertumbuhan tulang, komposit super ringan untuk mobil masa depan, bahkan super kapasitor buat baterai. Nanoselulosa ini serbaguna banget karena kekuatan fisik dan kecocokannya dengan sel biologi bener-bener nggak ada duanya. Dan kalau kalian mikir ini cuma sekedar proyek sains idealis anak kuliahan, tunggu dulu. Coba lirik hitung-hitungan ekonominya. Nilai pasar global untuk nanoselulosa diprediksi bakal tembus 2,712 miliar dolar di tahun 2025. Pertumbuhannya supermasif karena perusahaan raksasa dari farmasi sampai otomotif lagi balapan nyempurnain teknologi ini sekarang juga. Potensi cuan di balik material hijau ini tuh raksasa banget. Bagian 5. Tantangan yang harus diatasi. Nah, ini saatnya kita cek realita. Sebelum kita selebrasi dan bilang masalah sampah dunia udah kelar, ada rintangan-rintangan nyata yang masih ngehalangin kita buat bisa produksi Earth seni ini secara massal. Biar cepet, ini beberapa PR besar kita. Pertama, proses ini butuh bahan kimia dan enzim yang harganya masih selangit. Terus, ironisnya, metode kimia buat bikin produk hijau ini seringkali malah ngasilin limbah cair yang beracun. Nggak cuma itu, metode fisiknya juga rakus banget nyedot listrik. Dan pastinya, mindahin proses yang sukses di gelas ukur lab kecil ke pabrik komersial raksasa, itu adalah mimpi buruk rekayasa yang sekarang lagi mati-matian dipecahin sama para insinyur kita. Pada akhirnya, sains udah ngasih kita contekan gimana cara ngubah sesuatu yang dibuang jadi sesuatu yang tak ternilai harganya. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Besok, pas kalian ngelihat sisa tongkol jagung, tumpukan kertas bekas, atau ranting kering di halaman rumah, apa kalian masih bakal ngelihat itu sekedar sampah? Karena bisa jadi, di alam semesta ini sebenarnya nggak ada yang namanya sampah. Yang ada cuma harta karun yang nunggu buat diproses. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.